I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez percaya bahwa alat pemadam kebakaran yang berbeda dari yang digunakan di balapan lain bertanggung jawab atas kerusakan besar pada Ducati miliknya, yang terbakar setelah kerusakan mesin di Mandalika. Grand Prix Indonesia yang dipimpin Marc Marquez tiba-tiba terhenti sebelum setengah jalan, karena kerusakan mesin pada Ducatinya. Masalah teknis tersebut sudah sangat jarang terjadi di MotoGP, namun pebalap Gresini itu menerima nasibnya. Sayangnya, ini hanya kerusakan mesin, keluh Marquez. Itu bukan di tangan kami, bahkan bukan di tangan tim. Kadang-kadang itu terjadi saat balapan dan minggu, itu terjadi pada saya. Kami sangat tidak beruntung, tapi dengan Ducati, saya dan tim saya, kami menang bersama dan kami kalah bersama-sama, jadi hari ini kami mengalami masalah ini. Namun selama akhir pekan perasaannya bagus, jadi itu hal yang paling penting. Marc Marquez tidak mendapat peringatan sebelum kerusakan mesin, tetapi langsung memahami masalahnya ketika masalah itu muncul. Jelas, ada suara berisik di sepeda dan mesin mati. Tetapi ketika saya melihat asap putih, saya segera memeriksanya. Pada lap di mana saya mengalami masalah, saya melakukan lap terbaik pribadi saya, kata Marquez. Saat berhenti, mesin Marquez mulai terbakar dan meski berada di pos marshal, kerusakan yang dialami Ducati sangat parah. Menurutnya akibat alat pemadam kebakaran yang tidak sesuai standar MotoGP biasanya. Sangat disayangkan karena alat pemadam kebakaran yang mereka miliki di sini tidak tepat dan motornya rusak total, di semua level. Remnya sayang sekali bagi tim karena bagi tim pribadi, itu adalah biaya yang besar. Anda harus memiliki alat pemadam kebakaran yang tepat, atau yang memiliki teknologi terkini, di semua lintasan. Jika tidak, Anda akan menghancurkan sepeda motor. Sebelum pensiun ini, Marc Marquez mengincar podium keempat berturut-turut. Seperti yang diharapkannya, ia tidak mampu mereproduksi start sprint yang luar biasa, namun tetap mampu naik dari posisi ke-12 ke posisi ke-7. Sementara itu, sebuah pelat dipasang di pergelangan tangan Miguel Oliveira yang patah akibat terjatuh saat tes di GP Indonesia. Dia diperkirakan akan melewatkan balapan di Jepang dan Australia. Miguel Oliveira berhasil menjalani operasi setelah terjatuh di Mandalika. Pada sesi pertama akhir pekan, pembalap Portugal itu mengalami masalah kelistrikan pada sepedanya, yang menonaktifkan kontrol traksi dan membuatnya terjatuh. Setelah terjatuh dengan keras, pilot Trackhouse dipindahkan ke rumah sakit di mana beberapa patah tulang radius, setinggi pergelangan tangan kanan, didiagnosis. Oliveira kembali ke Portugal untuk menjalani operasi, untuk intervensi yang dilakukan Senin ini. Miguel Oliveira dapat melakukan perjalanan ke Lisbon dan ditemani oleh Dr. Gonçalo Moraes Sarmento dan timnya ke Rumah Sakit Sant Ana de Pare, di mana sebuah pelat dipasang untuk menstabilkan tulang. Kita dapat membaca di situs web pilot. MotoGP saat ini berada di tengah periode musim yang sangat intens, dengan 6 balapan dijadwalkan selama 7 akhir pekan. Absennya Oliveira sudah menjadi kepastian bagi Motegi akhir pekan ini, dan kemungkinan besar bagi Phillip Island, 2 minggu kemudian. Dia bisa menemukan Aprilianya pada akhir pekan berikutnya, di Thailand, yang akan bergantung pada perkembangan cederanya selama beberapa minggu mendatang. Pemulihan yang hati-hati menunggu Miguel Oliveira, fokus pada keberhasilan operasi. Dan minggu pertama akan terdiri dari istirahat total untuk mengevaluasi dan kemudian menentukan strategi yang paling efektif dan tepat untuk memungkinkan dia kembali ke motor secepat mungkin. Saat ini, semuanya menandakan sang pembalap akan melewatkan 2 balapan berikutnya, di Jepang dan Australia. Trackhouse belum menunjuk pengganti Miguel Oliveira. Peraturan tersebut mengharuskan tim melakukan upaya yang diperlukan untuk mencari pembalap lain dalam waktu 10 hari setelah cedera. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, memuji 2 pembalap di MotoGP Indonesia 2024 dan Jorge Martin salah satunya.
MotoGP Indonesia 2024 telah tuntas digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Minggu, 29 September 2024. Jorge Martin dari Pramac Racing berhasil keluar sebagai pemenang dalam sesi balapan utama dengan tampil dominan di atas kuda besina. Rider asal Spanyol tersebut berhasil memanfaatkan situasinya sebagai pole sitter dalam lomba berdurasi selama 27 putaran itu. Kemenangan ini menjadi penebus bagi Jorge Martin usai mengalami crash tatkala mengaspal pada sprint atau sesi balapan ini sehari sebelumnya. Penampilan yang dominan dari Martin turut mengundang decak kagum oleh Marc Marquez yang saat ini membela Gresini Racing. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut menilai Martin kini menjadi sosok yang memiliki kecepatan paling mumpuni di lintasan. Hari ini, Martin melakukan apa yang harus dilakukan, yang telah dilakukan sepanjang akhir pekan yaitu menjadi yang tercepat di lintasan, ucap Marquez. Dalam kesempatan yang sama, Marquez juga menyoroti keberhasilan Martin dalam menciptakan gap ketika awal lomba saat. Melalui kemampuannya, Martin mulai menjauh dari kejaran Enea Bastianini dari tim pabrikan Ducati untuk bisa mempertahankan posisinya. Dia dan Bastianini bertarung, Martin memiliki kesempatan di lap-lap awal untuk membuka celah, ucap Marquez. Kenyataannya, dia menjalani balapan yang hebat, setiap kali ia turun ke lintasan, ia selalu menjadi yang tercepat. Dan itulah mengapa dia meraih posisi terdepan kemarin dengan selisih setengah detik, imbuhnya. El Tiburon menjadi satu-satunya pembalap di luar Ducati yang bisa meraih podium pada sesi balapan utama MotoGP Indonesia 2024. Melaju dengan motor KTM, Acosta finish di urutan kedua di belakang Martin dan mengungguli rekan Bastianini, Francesco Bagnaia. Terlepas dari kontroversi investigasi tekanan ban, penampilan Acosta terbilang mengesankan bagi Marquez. Saya rasa ini adalah balapan yang bagus, Acosta adalah satu-satunya pembalap KTM yang berada di depan, jadi saya salut padanya, ucap Marquez. Sementara itu, 4 pembalap tersingkir pada lap pertama GP Indonesia, tanpa dampak fisik bagi mereka. Di jantung tikungan 2 dan 3, Jack Miller terkejut dengan lintasan yang diambil Maverick Vinales dan dia kehilangan kendali atas sepedanya ketika dia mencoba mengerem lebih keras dari yang diharapkan. Begitu sampai di tanah, ia membawa Aleix Espargaro, sementara Alex Marquez dan Luca Marini tidak bisa menghindari terjatuh, yang dinilai oleh steward sebagai insiden balapan. Saya memulai dengan cukup baik, saya mencoba menyelinap melalui tikungan 1 ke tikungan 2, saya berdampingan dengan Aleix, dan saya hanya berusaha menjaga kecepatan itu di dalam untuk tikungan 3, kata Miller. Ketika saya mengubah arah di tikungan 3, Vini berada di jalur yang sempit sehingga mengganggu siapapun yang akan berada di luar. Saya sedang berkonsentrasi pada pertarungan dengan Aleix di tikungan 2, dan ketika kami tiba di tikungan 3 saya melihat seberapa dekat saya dengan Vini. Dan begitu saya menginjak rem depan. Ini adalah kasus di mana semuanya ditutup, hal yang biasa terjadi pada lap pertama.